Assalamualaikum, hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Putra Elisa. Jadi di video ini akan memberikan penjelasan mengenai mengenal jabatan athaf dalam bahasa Arab. Sebelum itu, di video ini juga akan dijelaskan oleh Novi dan juga Ihsan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mengenal jabatan kalimat athaf atau hubungan kalimat madhuf dan juga madhuf ilaih. Athaf secara bahasa mempunyai arti mengikuti, namun dalam istilah nahwu, athaf itu menjelaskan atau untuk merentetkan yang terdiri dari madhuf, lafaz yang diathafkan, dan juga madhuf ilaih, lafaz yang ditoifkan. Rukun athaf. Rukun athaf adalah elemen-elemen terdapat dalam athaf. Ada dua elemen utama dalam athaf, yaitu madhuf dan juga madhuf ilaih. Sementara dalam athaf nasok ditambah satu elemen, yaitu huruf-huruf athaf. Madhuf adalah kalimat yang dijadikan athaf atau yang diathafi. Ini disebut juga tabi atau yang mengikuti. Madhuf ilaih adalah kalimat yang diikuti madhuf, bisa juga disebut matbu yang diikuti. Huruf athaf adalah huruf-huruf yang berfungsi menyambungkan madhuf dan juga madhuf ilaih. Huruf athaf atau huruf sambung ada 9. Wow, artinya dan menunjukkan makna mutlakul jami, yaitu menyelaraskan mat'uf dan mat'uf ilaih. Hal ini menunjukkan bahwa satu, antara mat'uf dan mat'uf ilaih punya kedudukan yang sama. 2. Mendahulukan mat'uf mengakhirkan mat'uf ilaih. 3. Menambah atau menggabungkan mat'uf ilaih dengan mat'uf. Contoh, tawallal khilafata Abu Bakri wa Umar. Artinya, Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Fa. Artinya kemudian, menunjukkan makna tertib dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. Contoh, dakhalal mudarrasu fawaqafa tilmis. Artinya, pengajar masuk kemudian para murid berdiri. Qadi saifu summa yaud. Artinya, musim panas usai kemudian kembali. Au, artinya atau, menunjukkan makna takhir, yakni pilihan antara mat'uf atau mat'uf ilaih. Contoh, tazawwaj Hinda au ukhtaha. Artinya, nikahilah Hindun atau saudaranya. Am, artinya atau, faidahnya untuk ta'yin, yaitu untuk menentukan antara mat'uf atau mat'uf ilaih. Biasanya diawali hamzah istifham. Contoh, Akhaladu ja'a am Sa'id. Artinya, apakah Khalid atau Sa'id yang datang? La, artinya bukanlah. Fungsinya adalah menafikan mat'uf ilaih. Contoh, khazil kitaba la qalam. Artinya, ambillah kitab bukan pena. Lakin, artinya melainkan atau akan tetapi. Fungsinya merupakan kebalikan dari la. Syaratnya harus didahului oleh nafi atau nahyi. Contoh, la yakum Khalil lakin Sa'id. Artinya, Khalil tidak berdiri melainkan Sa'id. Bal, artinya sama dengan lakin apabila didahului nafi atau nahyi. Diartikan bahkan jika sebelum amar atau kalimat positif. Contoh, ma qama Sa'idu bal Khalil. Artinya, Sa'id tidak berdiri tetapi Khalil. Hatta, artinya hingga atau sampai. Syaratnya bahwa mat'uf ilahi merupakan bagian dari mat'uf. Contoh, matan nasu hatta anbiya. Artinya, manusia mati hingga para nabi. Bagian ataf. Ataf bayan. Ataf bayan adalah tabi berupa isim jamid yang berfungsi memperjelas atau mentaksis lafaz sebelumnya atau matbu. Ataf ini menyerupai naat dalam aspek menyingkap atau memperjelas lafaz sebelumnya. Faedah ataf bayan adalah idahu, memperjelas jika matbu'nya berupa isim makrifat atau taksis, membatasi jika matbu'nya isim nakiroh. Contoh ataf bayan adalah aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Artinya, Abu Hafs yaitu Umar bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari contoh itu, Umar sebagai ataf bayan lafaz Umar disebutkan untuk memperjelas atau menyingkap maksud dari Abu Hafsin. Tanpa menyebutkan Umar, maka Abu Hafs masih menimbulkan kesamaran. Dengan demikian, Umar disebut sebagai mat'uf, Abu Hafs sebagai mat'uf alai. I'rab Umar dibaca rofa dengan alamat i'rab domah karena isi mufrad. I'rab ikut pada Abu Hafs yang juga rofa dengan alamat waw karena asmaul khamsah. Ataf nasa adalah kalimat yang ikut kepada matbu'nya dengan perantara huruf ataf. Ikut di sini dalam aspek i'rab. Faedah ataf nasa ini mengikuti kepada makna yang dihasilkan oleh huruf atafnya. Contoh ataf nasak adalah khuz qalama aw waraqa, artinya ambillah pulpen atau kertas. Dalam contoh ataf ini dapat diperinci sebagai berikut. Mat'uf alaihi yaitu lafaz qalam, huruf ataf yaitu huruf aw, mat'uf yaitu lafaz waraqa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas kaidah huruf-huruf athat. 10 huruf di atas tadi yang dijelaskan oleh Nabi tadi mempengaruhi athat sehingga mengikuti marfu'nya. Dalam segi pengirabahan, di dalam kalimat para ulama ahli nahwu menyebut ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan huruf-huruf athat. Antara lain, apabila marfu'nya dalam keadaan rafa, maka tabinya pun harus dalam keadaan marfu, tak boleh dalam keadaan rafa. Dia harus tetap dalam keadaan marfu lagi. Selanjutnya tuh, apabila matbu'nya mansub dalam keadaan nashab, maka tabi'inya pun harus berada dalam keadaan nashab. Tak boleh lagi netap dalam keadaan mansub. Dan selanjutnya tuh, apabila matbu'nya dalam keadaan mahfud, berada dalam keadaan khabdal, maka tabi'inya pun harus berada dalam khabdal. Tak boleh dalam keadaan mahfud lagi. Dan selanjutnya itu apabila matbu'nya manzum berada dalam keadaan zum, maka tabi'inya harus berada dalam keadaan zum. Tak boleh lagi dalam berada manzum lagi, karena sifatnya sudah berubah. Beda dengan hal yang pertama tadi, yang apabila matbu'nya marfu dalam keadaan rafa, dia harus berubah dalam keadaan rafa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.